selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keputusan beliau adalah rahmat untuk semua alam, untuk semua manusia. Dan diputusnya beliau adalah menjadi teladan, menjadi uswah. Dan ini sosok yang memang selalu dicurahkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga memerintahkan kita semuanya untuk selalu bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai bentuk keimanan kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Salah satu syahadat kita setelah syahadat tauhid adalah syahadat risalah. Syahadat tauhid itu asyhadu an la ilaha illallah, itu syahadat mengesahkan Allah. Nah, kemudian berikutnya syahadat risalah, syahadat meyakini, menyaksikan, memberi pernyataan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsekuensi dari syahadat risalah, kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka tanggung jawabnya, konsekuensinya adalah kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan Rasulullah sebagai uswah kita, sebagai teladan kita, dan juga berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Jadi kalau misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sosok yang disayang, yang dikasihi oleh Rasulullah, karena akhlak dia menjadi teladan buat kita semuanya, maka kita semuanya juga mudah-mudahan bisa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tanggung lagi. Bakal ada yang mau tanya. Bakal ada yang mau tanya. SMA 2 itu di sini muncul. Betul, satu acara ini Ismampol. Bapak ngajar di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat akan menciptakan dunia ini tidak hanya ada dan menjadikan, justru diciptakan yang ada karena adanya rahmat dan Rasulullah Muhammad SAW sehingga terjelas ini diciptakan dan manusia diciptakan. Tapi kemudian yang kita pahami bahwa malaikat itu sami nama
ini jadi bilang terlibat kalau lu banyak mengatakan ada terlalu pihak mayusi pihak wajib gimana gitu kan selalu begitu. Kayaknya itu sebenarnya siapa yang memprotes seolah-olah apa istilahnya Allah tidak percaya sama Allah istilah kata masa sih Allah menciptakan biar masuk Facebook. Masuk Facebook. Padahal sebagaimana diajarkan bahwa malaikat itu pokoknya tidak harus kita. Oh bisa ada semacam itu seperti itu ya dari kita malaikat. Cukup Pak. Langsung ya. Jadi kan pengetahuan Allah itu kan tidak ada batasnya. Pengetahuan makhluk termasuk malaikat juga terbatas kan gitu. Nah, kayak kita dengan anak kita kalau kita menikah, kita orang tua karena lebih dulu dan punya pengalaman dan pikirannya udah lebih matang, kita menyampaikan hal-hal yang menurut kita baik berdasarkan pengalaman kita dan berdasarkan pengetahuan kita. Tapi anak-anak tidak semua menerima karena jangkauan pikiran mereka masih terbatas dibanding kita, kan gitu. Dan pikiran mereka mungkin belum sampai seperti apa yang kita pikirkan, karena kita sudah melalui tempaan dan sudah melihat banyak daripada yang anak-anak kita lihat. Nah, gambarannya kurang lebih, analogi ini bukan analogi mengkiaskan Allah malaikat dengan kita, bukan. Tapi kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi ketika malaikat dengan keterbatasan pengetahuannya, ketika Allah akan menciptakan manusia, malaikat menyampaikan keterbatasannya. Kenapa? Ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa engkau ciptakan makhluk manusia yang memang akan melakukan kerusakan? Kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Jadi Allah itu Maha tahu. Maka salah satu untuk menjaga supaya manusia tidak melakukan kerusakan semuanya, makanya Allah memberikan petunjuk, kepada manusia yang disampaikan oleh para rasulnya. Nah, yang terakhir ini disampaikan petunjuk dari Allah itu melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka betul manusia itu melakukan kerusakan kalau ada dikasih tahu, kalau nggak dikasih petunjuk. Tapi supaya manusia tidak melakukan kerusakan, maka perlu dikasih petunjuk supaya aset yang disediakan oleh Allah ini tidak dirusak semuanya. Maka dikasih petunjuk. Kita di rumah punya anak-anak, kalau kita nggak ajarin, mungkin semua apa yang ada di rumah dirusakin karena anak-anak kagak nyampe, belum tahu bahaya, belum tahu gitu. Tapi supaya anak-anak tidak melakukan kerusakan, dibeliin sepeda, untuk apa sepeda? Cara menggunakan seperti ini dan lain-lain. Beli barang aset-aset yang lain dikasih tahu cara supaya tidak melakukan kerusakan. Itu gambarannya kira-kira kurang lebih seperti itu. Maka tadi diutusnya Rasulullah SAW ini bentuk kasih sayang Allah supaya manusia tidak melakukan kerusakan, supaya manusia tidak tersesat. Allah Ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz. Yang lain Bapak mungkin silakan, baru ketemu lagi setelah sekian lama turnamen. Ada ya, Pak Edi. Maka namanya
mungkin Ustaz kenapa Ustaz? Dulu iya, baik. Kalau saya itu pertanyaannya cukup ini saja, kelas ini. Memang 40 beda sih. Yang lain mungkin seperti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menanyakan, sepertinya tadi yang saya sampaikan sangat betul sekali bahwa salah satu poin yang penting itu tidak membalas kejahatan seperti dalam berdakwah dengan hikmah, keadilan dan sebagainya. Nampaknya perlu dijelaskan lebih sedikit tentang dari saya. Ada batasan-batasan kejahatan yang tidak boleh dibalas. Satu itu. Yang kedua, apabila kejahatan tersebut yang dilakukan personal, kelompok, korporasi, mungkin sudah lain lagi. Sebab kejahatan tersebut merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Itu konteksnya berbeda dengan yang kejahatan tadi mungkin yang tidak boleh dibalas. Sebagai contoh misalnya, saya pernah mendengar langsung ketika seminar di IPB, seorang profesor mengatakan jenderal kita ini kalau dikeluarkan dengan baik dan benar, baik, benar, dan sejahtera, itu selesai laut itu. Terus saya mendengar langsung, hutan pun sama, dikeluarkan dengan baik dan benar, itu sejahtera. Bahkan tingkat kehutanan, tingkat kerusakan hutan itu kita mewahi di dunia. Ini kan kejahatan yang dilakukan oleh sebuah korporasi besar dan sebagainya. Nah, sekali konteksnya tidak boleh bahas kejahatan itu sepertinya perlu dinaikkan dalam konteks apa batasannya dan sebagainya. Maaf saya tambahkan sebab salah satu rusaknya kehidupan peradaban adalah disebabkan orang-orang yang berilmu, orang yang paham ilmu pada diem. Itu salah satunya dalam kitab Fathul-Min. Kalau orang baik pada diem, akan rusak tatanan kehidupan ini. Ya, betul. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak. Nah, kalau tadi yang lebih ke masalah, kalau yang tadi membalas keburukan dengan keburukan atau keburukan dengan kebaikan, lebih kepada kalau dikasih batasannya, lebih kepada yang bersifat pribadi. Lebih kepada keburukan, mungkin tadi lebih pas kalau diartikan keburukan, bukan kejahatan ya. Kalau bahasanya mungkin saya rata lebih kepada keburukan, membalas keburukan dengan keburukan yang sama, atau berbuat baik dengan kebaikan. Kalau sifatnya kejahatan atau kejahatan yang sifatnya umum, ya tentu bukan kita balas, tapi ya kita mesti mencegah. Kemudian kita mencegah supaya tidak terjadi, dan kalau tidak terjadi, kalau pun tidak bisa mencegah, ya tentu kita bisa melakukan hal-hal yang lain yang itu bisa menyelesaikan masalah. Makanya kan di samping tadi ada contoh akhlak, kemudian juga ada hadis Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi. Mungkin dalam konteks ini lebih pas hadis ini, ya dalam konteks yang tadi Bapak sampaikan lebih pas kita menggunakan hadis yang ini dibanding tadi ayat wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha.
Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang kagak benar, munkar itu sesuatu yang kagak benar. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar, wal yughayyiruhu biyadihi. Kalau kita bisa melakukannya dengan kekuasaan, maka kita lakukan dengan kekuasaan. Wa illam yastati fa bi lisanihi. Kalau tidak bisa dengan kekuasaan, maka dengan lisan, dengan ucapan. Wa illam yastati fa bi qalbihi. Kalau kekuasaan enggak punya, ngomong juga kagak berani, fa bi qalbihi, maka dengan hatinya. Artinya ya paling tidak enggak menyetujui. Kita ngomong kagak berani, apalagi melakukan tindakan kagak berani. Ya paling tidak kita diam tapi kagak setuju, kagak suka mendukung. Wadalika yang seperti itu kata Nabi, wadalika ada aful iman. Yang seperti itu adalah iman yang paling lemah. Jadi kalau ada sesuatu yang jelek, kemungkaran, kemudian kita diam baik, diam ruangan, itu ada aful iman, iman yang paling lemah, termasuk perbuatan yang paling lemah. Makanya tadi Bapak juga menyampaikan, kalau orang yang tertib pada diam baik, begitu kan, tidak mau bertindak, ya apa namanya, itu iman yang paling lemah. Yang bagus, ya makanya kita bagaimana kita berusaha. Kita berusaha dalam konteks tadi yang sama dengan siapa? Ustaz Ai. Ustaz Ai. Dalam konteks apa yang disampaikan Ustaz Ai, memang kita perlu punya kekuasaan, punya power. Bagaimana orang-orang baik punya power, punya kekuasaan yang itu bisa digunakan untuk mencegah kemungkaran, untuk mencegah kerusakan. Makanya kalau ada orang baik tadi diam aja, jadi itu al-aful iman. Baik berarti al-aful iman. Nah, orang-orang yang ngerti, orang-orang yang paham, mestinya tadi berusaha bagaimana punya kekuasaan, sehingga tadi dia bisa mencegah terjadinya kemungkaran. Jadi konteks antara keteladanan yang tadi contoh yang diberikan dengan apa namanya, dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Ai, contoh yang diberikan oleh Ustaz Ai batasannya tadi, dia itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Ajun. Mengingat Ustaz tadi cukup sibuk gitu ya. Oh iya Ustaz ya. Kalau bisa kita tahan sedikit lebih lama di sini. Pertanyaan-pertanyaan dari kita. Yang lain ada dari Bunda. Tidak. Satu tuh. Oh iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ada yang saya mau tanyakan mungkin tadi ya, ada hubungan tadi yang disampaikan dengan konteks kekuasaan dan bagaimana tadi kita mengetahui bahwa baginda Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah bagi orang yang baik dan karena kebaikannya sebagai seorang pemimpin besar, pemimpin yang memang sudah tidak dilakukan lagi, itu kan memiliki para pengikut yang ataupun baik itu umat khususnya. Dan dalam konteks suatu nasab ini adalah sami'na wa ata'na. Jadi saya ingin bertanya dalam konteks kepemimpinan. Jadi dalam konteks kepemimpinan bahwa baginda Rasulullah itu kita akui apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau perintahkan itu diikuti. Nah,
bagaimana dengan kondisi kita saat ini dengan konteks kepemimpinan dalam arah yang berbeda, itu untuk kita dapat samina wa atona, ya. Kadang-kadang mungkin ada pemimpin yang memang sebenarnya baik, tetapi kadang kita masih juga apa yang disampaikan itu mikir ya, masih untuk mengikutinya, menjalankannya masih banyak beberapa pertimbangan itu tadi. Kembali lagi mungkin apakah ini ada juga hubungannya dengan melihat pribadinya gitu, seperti itu. Mungkin itu aja yang saya mau tanyakan. Jadi dalam artian bagaimana kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai jamaah mengikuti samina wa atona atas apa yang disampaikan, diberitakan oleh pimpinan atau ketua di dalam levelnya masing-masing. Seperti itu. Karena itu tadi kadang ada pemimpin yang menyampaikan sesuatu yang kita sebagai masyarakat tidak memahaminya secara luas, tapi bagi pemimpin tersebut menyampaikannya sudah atas pertimbangan matang ke depan. Seperti tadi, sebagaimana orang tua makan nasi merah udah terlalu banyak, jadi kadang-kadang kita merasa kayak ini kontra, ya. Tapi mungkin tidak populis, tapi kalau dijalankan nanti kita baru merasakan, oh iya, ternyata apa yang diputuskan hasilnya akan seperti ini, baik gitu. Tapi kita di awal tidak sambil awal, kan? Itu aja dari kemarin. Ya, saya pertanyaannya Pak Eko ini dalam. Cuma, ya. Nah, cuma kalau menurut saya dalam hukum Islam itu ada kaidah. Kaidah yang pertama, kalau kita menjadi pemimpin, apalagi pemimpin bukan pemimpin yang kecil, terkait orang banyak, kaidahnya adalah tasarruful imam manutun bimaslahatir ra'iyah. Ini kaidah hukum dalam Islam. Tasarruful imam, sikap, tindakan seorang pemimpin manutun bimaslahatir ra'iyah, mesti beriringan dengan kemaslahatan rakyatnya. Jadi apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh ra'iyah, oleh imam, harus beriringan dengan kemaslahatan ra'iyah, kemaslahatan rakyat. Itu yang pertama. Nah, kalau misalnya landasannya itu, maka tidak ada alasan untuk rakyat tidak mentaatinya. Karena memang dasarnya adalah itu. Jadi kalau dalam hadis la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam urusan maksiat kepada Allah. Artinya yang boleh tidak ditaati itu kalau itu maksiat. Kalau bukan maksiat, artinya berarti harus ditaati. Cuma ada lagi kaidah lagi. La ridho nasi ghayatun la tudrak. Ridho apa namanya? Kesukaan, kesenangan. Tidak, ridho itu kan artinya rela. Penerimaan manusia semuanya adalah ghayatun la tudrak. Sesuatu yang gak bisa dicapai semuanya. Jadi kita kalau jadi pemimpin, untuk orang semuanya menerima kebijakan itu tidak mungkin. Karena ridhon nas ghayatun la tudrak.
Jadi penerimaan semua orang sesuatu yang nggak mungkin bisa dicapai. Mesti ada. Kalau misalnya ada 100 orang, mungkin 5 orang. Ada yang nggak setuju kan gitu. Ya, makanya ada istilah ya demokrasi kan gitu. Demokrasi itu kan yang dianggap adalah suara terbanyak. Dan wasyawirhum wa amruhum syura bainahum. Ada istilah musyawarah. Kalau sudah musyawarah, yang namanya musyawarah itu kan suara yang dianggap adalah keputusan bersama, suara terbanyak. Bisa saja ada 5 orang atau ada 10 orang bermusyawarah. Dari 10 orang nggak mungkin semuanya akan setuju semuanya. Mungkin 3 orang keberatan dari 10 orang, yang 7 menerima. Nah, kalau musyawarah ya sudah, berarti yang 3 ini ikut yang banyak. Karena itu keputusan musyawarah. Makanya nggak ada musyawarah setelah musyawarah lagi nggak ada. Kalau sudah selesaikan keputusan di musyawarah, setelah itu dia udah selesai. Yang berbeda di dalam musyawarah, di luar musyawarah kagak kedengaran lagi. Nah, itu kira-kira kaidahnya. Jadi ada kaidah bahwa tasarruf tindakan seorang imam itu beriringan dengan kemaslahatan rakyat. Nah, kemudian tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan maksiat kepada Allah. Kemudian yang dipahami juga ridhon nas wa yadul la tudur. Penerimaan semua orang sesuatu yang kagak mungkin bisa dicapai. Maka yang berlaku adalah konsep musyawarah wa amru syura bainahum. Urusan kalian sampaikan, maka musyawarahkanlah. Demikian kira-kira Eko ya. Mudah-mudahan saya jawabnya tidak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Ali, insyaallah sangat jawabannya lebih dalam itu apa namanya Ustaz tadi? Goya donasi. Ridho donasi, goya tudro. Istilahnya apa Ustaz? Itu kaidah umum. Iya, kaidah umum, prinsip dalam ajaran Islam itu prinsip hukum, artinya yang disusun oleh para ulama, tapi tidak berdasarkan dari nas-nas dalil-dalil yang umum. Kesimpulannya sama kayak tadi, semua kayak tasarruful imam manutun bil maslahatir ra'iyah. Tindakan seorang imam itu juga kaidah umum dalam hukum Islam. Nah, termasuk tadi juga ridhon nasi wa yadul la tudur. Bisa dikatakan pepatah, tapi pepatah yang sesuai, yang diramu sesuai dengan kaidah dalil-dalil yang baik. Sama ya. Ini keluar semua sekali jadi. Ada lagi? Ayo silakan. Saya mau menanyakan Pak ya. Iya. Waktu itu Bapak bilang kami memberikan kebaikan walaupun dia dijahati. Tapi pada suatu waktu terjadi perang Pak. Iya. Apakah itu keterlaluan kepada Nabi? Makanya terjadi konflik dan perang. Penjelasannya seperti apa? Sampai Nabi itu mengeluarkan perintah untuk perang. Ya. Yang pertama, perang itu terjadi setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika masih di Mekah, tidak pernah ada perlawanan. Baru izin umat Islam atau Nabi boleh melakukan pertahanan, menahan diri, menjaga diri itu setelah Nabi berada di Madinah. Yang kedua, Nabi itu berperang dalam rangka mempertahankan diri. Jadi yang pertama menyampaikan ajaran Islam.
menyampaikan ajaran Islam, tapi ketika ada penentangan, ketika ada penentangan dan mereka melakukan kekerasan, maka ketika itulah boleh mempertahankan diri. Jadi bukan Nabi berperang itu ada orang yang melakukan apa-apa kemudian diperangi, bukan gitu. Jadi yang pertama ada dakwah, menyampaikan ajaran Islam. Tapi ketika menyampaikan ajaran Islam kemudian ditentang, kemudian dilawan, maka umat Islam diizinkan untuk melakukan pertahanan diri. Selama dakwah Nabi menyampaikan ajaran Islam dan mereka menerima, tidak terjadi apa. Itu Pak ya, kira-kira. Allahu a'lam bishawab. Cukup Pak. Yang lain? Ada waktu. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaan tadi Pak, saya ingin cerita. Tadi kan disampaikan umat Islam itu kan memang harus mengikuti akhlak Rasulullah. Sedangkan Rasulullah sendiri itu kan sudah tidak ada. Maka kita diarahkan hadisnya. Nah, bagaimana menyikapi dunia yang sekarang ini yang istilahnya dunia bermedsos gitu, jadi banyak berkeliaran informasi-informasi termasuk informasi tentang hadis yang ada di media sosial. Jadi gimana kita memilah atau menyikapinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya menyikapi hadis-hadis yang berseliweran belum jelas. Jadi para ulama sudah menyusun satu ilmu untuk mengkaji hadis, namanya ulumul hadis. Jadi untuk pernah, bukan baru sekarang, zaman dahulu, zamannya Imam Bukhari, sampai lahir Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam hadis yang lainnya, itu kelahiran mereka di tengah terjadinya penyebaran hadis-hadis yang palsu. Jadi pada masa dahulu, di mungkin masih abad pertama, abad kedua Hijriah, akhir abad pertama dan abad kedua Hijriah, itu pernah terjadi pemalsuan terhadap hadis. Pemalsuan terhadap hadis ini, ada orang-orang mengaku hadis untuk memperkuat opininya atau pendapatnya, kemudian membuat hadis. Karena hadis ini beda dengan Al-Quran. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena hadis ini tidak ada yang mencatat ketika Nabi masih hidup. Kalau Al-Quran setiap kali turun dihafal kemudian dicatat, itu Al-Quran. Tapi hadis nggak boleh dicatat. Ketika ada sahabat Nabi mencatat apa yang diomongin oleh Nabi, itu nggak boleh dilarang. Kenapa? Karena supaya tidak terjadi percampuran antara hadis dengan Al-Quran. Karena yang bisa menulis waktu itu, waktu zaman Nabi masih ada, yang bisa menulis, sahabat yang bisa menulis nggak banyak. Nah, takut kecampur antara Al-Quran dengan hadis, maka Nabi melarang siapapun mencatat hadis. Dia Al-Quran saja yang dicatat, yang boleh ditulis, yang boleh dikumpulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi hadis itu ditransmisikan atau diceritakan, ditransmisikan atau diceritakan secara lisan. Secara lisan, saya pernah dengar, dan itu banyak diceritakan setelah Nabi tidak ada. Ketika Nabi masih ada, ya semuanya dengar dari Nabi. Tapi setelah Nabi tidak ada, baru ada sahabat mulai menceritakan. Saya pernah mendengar Nabi ngomong begini dah, kalau pertama.
saya pernah melihat Nabi ngomong melakukan ini kan gitu. Lalu mulai diceritakan. Dan ini diceritakan secara turun temurun sampai kurang lebih kalau nggak salah saya tahun 50 Hijriah atau 150, saya lupa pertama kali turunnya adanya ulama hadis. Nah, jadi mulai baru kemudian sampai ada masa orang mengaku-ngaku menceritakan hadis yang ini benar nggak sih dari Nabi kan gitu. Ada orang yang curiga karena terjadi politik awalnya kan gitu. Karena politik, seperti itu. Nah, maka kemudian lahirlah para ulama yang menyusun ilmu untuk penyeleksian hadis. Karena pernah terjadi seperti itu, maka hadis ini perlu diseleksi kan gitu. Ada satu ilmu namanya ilmu hadis yang sekarang banyak dipelajari. Dan makanya sampai ada kalau di Madinah di Universitas Islam Madinah ada satu fakultas, itu fakultas hadis. Ya memang lahirlah dari situ para ulama-ulama yang menguasai hadis dan ilmu-ilmunya. Jadi kalau kita bagaimana menyikapi kalau sekarang, ya sekarang semua udah dikasih kemudahan. Kalau kita ingin tahu ada hadis nih, kita pengen tahu penjelasannya, kita tinggal buka penjelasan hadis ini di Google. Atau pandangan ulama tentang hukum hadis ini akan keluar. Tentang hukum hadis ini, apa yang mengatakan sahih atau lemah atau bagaimana, ada semuanya. Yang jelas itu, yang jelas hadis itu tidak akan bertentangan dengan logika manusia. Yang pertama. Yang kedua, hadis itu tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Maka kalau ada hadis kita dengar dapat bisa baca, kayaknya nggak logis ya. Nah, ini perlu kita cari. Ada hadis, kayaknya bertentangan dengan ayat Quran ini perlu kita telusuri. Itu dasar-dasar. Ya, cukup. Terima kasih. Hari ini pertanyaan paling banyak secara kajian. Kalau sekali yang banyak baik, sudah menunjukkan pukul 6.15 menit. Kita lanjutkan dulu kajian. Siap. Udah ngomong. Teman-teman yang punya putra putri masih di sekolah SD atau SMP SMA di Ustaz Ali ini pesantrennya menerima untuk putra putri SD saja, SMP. MTS dan SMA. MTS dan SMA. SD-nya beda, nggak santri. Iya. Jadi MTS dan SMA untuk boarding school ya. Boarding school yang sangat terjangkau. Semoga Bapak Ibu sekalian jika berkenan silakan nanti datang ke Al-Azhar. Demikian dari saya, kita tutup kajian kita dengan bacaan beberapa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam